pada saat kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya, apapun itu, eee, pasti, kita akan bereaksi misalnya sedih atau marah gitu kan ya. Nah itu, menurut saya lumrah dan sangat manusiawi. Tapi semua itu harus kita kasih waktu, mau sampai kapan kita begitu. Nah, selanjutnya kita harus, apa namanya, menata kita mau apa. Karena Tuhan pun nggak pernah bosen gitu ngasih kita kesempatan untuk memperbaiki diri gitu. Selamat pagi sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel GSJA Good News radiostream123.com, membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Halo Shalom Sobat pendengar Good News Radio dimanapun saudara berada. Saya Bobby Febian. Jangan lupa stay tune terus di Radio Good News. Saudara bisa dengarkan semua program yang pastinya sangat memberkati dan bisa mengubah kehidupan kita. Tetap semangat, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti nyatakan kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada saat ini saya kembali Yakub Tia bersama dengan Ibu Teti Suryani akan menemani dalam acara orkestra obrolan ringan kesehatan dan kejahteraan kita bersama, yang pada saat ini sudah ada narasumber kita di tengah-tengah kita yang akan menyaksikan bagaimana beliau boleh sehat hari ini karena sakit yang benar-benar boleh dikatakan menakutkan ya, tetapi sebuah apa yang luar biasa dalam kehidupan ibu ini ya, di mana beliau tetap sehat. Saya akan menyapa dulu terlebih dahulu buat Ibu Marli. Selamat pagi Ibu Marli. Selamat pagi Pak Yakub, selamat Ya, pagi Bu selamat Teti. pagi Ibu. Selamat pagi semuanya teman-teman yang ada di radio maupun yang ada di Zoom. Yuk kita kembali, kita ngobrol bersama-sama di acara orkestra obrolan ringan kesehatan dan kesejahteraan kita bersama ya. Baik, saya sapa dulu buat Ibu Teti Suryani. Selamat pagi Bu Teti. Ya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu Marli, Ya, Ibu apa Mbak nih ya. Selamat pagi para Marli aja, pendengar Teti, radio. Marli aja. Selamat ya, pagi para pendengar radio Good News. ya, terima kasih. Kembali kita berjumpa. Ya, Bu, Iya. Bu Teti ada di Jakarta apa di Kuningan? Saya lagi di Kuningan Pak. Sudah balik ke Kuningan ya. Iya. Baik, karena waktu berjalan terus ya, karena kita punya acara orkestra hari ini hanya 1 jam karena beliau ada tempat meeting. Baik, Bu Marli, saya mau tanya, Bu Marli sudah punya anak berapa nih kalau saya boleh tahu? Anak saya ada 2 Pak Yakub, Ya, satu umur 13, ya, satu lagi umur 10, oke, perempuan dan laki-laki. ya. Yang besar berarti yang laki-laki ya. Yang laki-laki betul. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi ini narasumber kita tinggal di Cibubur ya. Eh, Rumahnya dekat ya, jadi yang jauh di Kuningan, Ibu Teti dekat ini rumahnya ya. Tinggal keluar tol ke Cibubur ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi, dan saya serahkan langsung saja kepada Ibu Teti untuk kita punya acara. Silakan Bu Teti. Terima kasih Pak Yakub. Selamat pagi para pendengar radio Good News, Good People semuanya. Salam sehat, sejahtera selalu dalam perlindungan kasih Tuhan ya. Pagi ini kita kembali bertemu dalam acara orkestra. Obrolan ringan tentang kesehatan dan kesejahteraan kita bersama.
siapa sih yang nggak mau sehat, siapa sih yang nggak mau bahagia, bener nggak begitu ya para pendengar radio sekalian? Yo, kali ini kita akan berkenalan dengan Mbak Marli, ya. Selamat pagi Marli, saya panggil nama boleh ya? Boleh Bu Teti, silahkan. Selamat pagi Bu Teti. Pagi. Nah, Mbak Marli ini, eee, kalau buat para pendengar radio Good News mungkin tidak bisa melihat secara visual ya Pak Yakub ya. Tetapi teman-teman yang join di Zoom tentunya bisa melihat secara visual, tidak tampak seperti orang sakit. Karena biasanya narasumber kita seorang yang mempunyai, riwayat yang mempunyai riwayat kasih Tuhan gitulah ya. Nggak enak kalau dibilang jelas-jelasnya. Iya, Mbak Marli ini mempunyai nama lengkap Marliana Yunika, ya, seorang penyintas atau survivor, CA Mamai kanker payudara sejak Februari 2019. Yuk kita kenalan dengan beliau, ya. Mbak Marli gimana nih Iya, ceritanya dulu, ya, kegiatan sehari-harinya apa nih? Kita cerita-cerita dulu. oke. Ya, selamat pagi dan selamat jumpa buat sahabat Good News semua ya. Saya senang sekali bisa berjumpa, kita semua bisa berjumpa dalam keadaan sehat, hari ini. Jadi, seperti yang sudah diinfokan oleh Bu Teti, nama saya Marliani Yunika, panggilannya Marli. Saya usia 44 tahun, sehari-hari aktivitas saya bekerja sebagai karyawan swasta gitu. Nah, seperti yang Bu Teti juga sampaikan, saya pernah terdiagnosa, CA Mame, pada bulan Februari 2019. Nah, sebenarnya tuh, kemarin adalah tempat 4 tahun yang lalu saya melakukan, operasi mastektomi, gitu. Wow, itu, hari di mana kita Jadi, benar-benar bersyukur ya. betul betul, Bu Teti, dan bisa bisa, ada di sini hari ini, itu, benar-benar saya merayakan kehidupan hari ini Iya dan betul. setiap hari ya, Ya di mana kita, eee, sebenarnya, kalau ulang tahun kita bergembira, berbahagia gitu ya. Tetapi, menjumpai tanggal yang kita bersejarah seperti ini, bagaimana rasanya? Saya memaknainya gini ya, Bu Teti, bahwa apa yang saya terima 4 tahun lalu, saya memaknainya sebagai, Tuhan ingin saya bertemu atau berkenalan dengan orang-orang yang hebat dan bertemu dengan guru-guru yang bisa memandu saya untuk menjadi saya seperti sekarang ini, gitu Bu Teti. Jadi 4 tahun lalu itu saya ingat sebagai, suatu keadaan yang merubah hidup saya, di mana saya menerima berkah yang luar biasa. Setelah itu, semacam setiap hari dan setiap hal selalu bisa saya syukuri gitu. Betul, luar Mhm. biasa. Iya, tentu dulu aktivitas masih normal, masih warawiri ke sana ke sini gitu ya. Kak, boleh diceritakan bagaimana sampai berkenalan dengan Cea Mama ini? Nah, jadi, sebenarnya, si CA ini di saya itu ditemukan secara tidak sengaja. Di Oke. 2018 itu saya punya 2 situasi yang membuat saya akhirnya, mendatangi dokter onkologi di 2019.
Jadi di 2018 almarhum mama juga terdiagnosa dan ada satu sepupu saya berpulang karena penyakit ini juga. Jadi tapi mama Oh, operasi dan mama juga tetap habis operasi tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Nah, kemudian di 2019 pada saat itu saya 40 tahun ya, di awal 40 atau menuju 41 ya, saya agak lupa. Jadi saatnya saya mamografi lah waktu itu. Nah, di mamo tidak ada ketemu apa-apa yang kecurigaannya ganas, tapi pada saat ini saya iseng aja, saya pengen ketemu dokter onko gitu untuk sadanis ya, pemeriksaan payudara secara klinis. Jadi itu ketemu pada saat perabaan gitu. Nah, pada saat oke. perabaan dokter curiga dan kemudian dilakukan korbiopsi seperti prosedurnya itu ya. Nah, jadi setelah korbiopsi kemudian keluar hasilnya ternyata ada yang ganas gitu. Nah, setelah itu eh, saya pada saat dokter minta dilakukan korbiopsi itu sebenarnya udah ada feeling ke sana gitu kan. Kenapa ya harus korbiopsi gitu? Karena mama waktu itu kan juga begitu gitu. Jadi apakah ini patronnya gitu? Kalau udah kor berarti ini. Nah, tapi sebenarnya enggak juga. Di kemudian hari saya tahu itu nggak ada hubungannya gitu. Nah, korbiopsi hanya untuk memastikan. Nah, setelah itu ya udah saya, suami dan dokter berdiskusi dengan onkolog mengenai rencana pengobatan. Satu yang saya ingat waktu itu, dokter saya menyatakan bahwa setelah pengobatan, ibu harus dapat kualitas hidup yang sama seperti Iya. sebelum ini jadi gitu. Jadi pegangan saya adalah itu gitu, bahwa saya tetap masih bisa menjadi Marli yang seperti dulu dalam artian aktivitas yang saya lakukan gitu. Itu satu. Dan kedua, yang saya ingin share adalah bahwa sangat penting pasien itu punya keleluasaan atau hak untuk memikirkan sendiri apa yang dia mau. Jadi waktu itu harus ada. Jadi saya waktu itu nggak dikejar-kejar kayak kamu mau gimana, kamu mau apa, kamu harus ini, kamu harus itu, enggak. Jadi saya punya keleluasan untuk berpikir saya mau ngapain gitu. Karena ini menyangkut tubuh saya. Nah, jadi Ya. setiap keputusan yang akhirnya diambil, itu adalah saya yang memutuskan dengan disupport oleh dokter dan keluarga, gitu Bu Teti. Nah, itulah yang saya sekarang, maknai ya gitu, bahwa setiap langkah itu karena saya ambil sendiri, saya harus bertanggung jawab gitu. Jadi habis operasi bagaimana bentuk tubuh saya, satu. Kemudian harus kemoterapi, bagaimana melakukan kemoterapi dan apa efeknya. Jadi satu juga yang penting adalah semangat untuk hidup gitu. Jadi kita yang pernah punya karunia ini harus punya semangat untuk hidup dan tahu bahwa hidup kita tuh sebenarnya untuk apa sih gitu. Nah, itulah yang membuat saya semangat ya untuk menjalani setiap pengobatan karena saya yakin masih banyak yang butuh saya, satu, dan Betul. kedua, ya, saya masih mau melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang, gitu. Jadi itu yang Hebat. tiap kali memberikan semangat, gitu sih Bu Teti. Iya, terima kasih. Hebat ya Pak Yakub, eee, berani berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas apa keputusan yang sudah diambil. Nah, Pak Yakub kalau kita ingat-ingat, beberapa narasumber baik yang sudah mengalami, dan juga pakar dokter katanya kalau kanker payudara itu teraba benjolannya, gitu ya. Kemudian tadi ada satu, pernyataan dari Marli ini, bahwa beliau sudah mamo, tapi tidak ditemukan apa-apa, gitu ya. Nah, Iya,
Iya, jadi hasil mamoknya normal ya? Jadi waktu itu hasil mamo itu jadi, contohnya nih, saya melakukan mamo nih 6 bulan yang lalu ya, Bu Teti gitu. Hasilnya itu, Oke. dilihat itu, hanya benigna ya, kalau benigna itu kan jinak ya, jadi tumornya Mhm. itu jinak gitu, jadi tidak ada Iya. pernah keganasan gitu. Nah 6 bulan kemudian nih, yang itu, yang saya visit, onkologi berdasarkan, keinginan sendiri gitu ya, voluntary gitu. Nah Oke. ya, jadi pada saat itulah dokter curiga gitu. Oh jadi, antara mamo dengan yang ke dokter yang sadanis ini ada jeda waktu juga Betul ya? betul, iya 6 bulan waktu itu Bu Teti saya ingat. Mmm, Tapi memang namun kalau hanya 6 bulan? iya, betul. Jadi 6 bulan itu sebenarnya seharusnya tidak ada perubahan apa-apa gitu. Iya, kalau kalau secara teori, sebagai logika manusia gitu kan ya, misalnya kalau hasil pemeriksaan, sekarang hasilnya baik, walaupun misalnya seperti tadi ada tumor jinak, kembali kontrol setahun ke depan. Kita kebanyakan kan kembali nanti aja setahun ke depan gitu ya. Nah, Betul apa yang betul. membuat, saat itu, eee, volunteer untuk, "Oke oke deh, aku periksa ke dokter," gitu? Nah itulah during setelah mamo itu, ya itu ada kejadian bahwa ibu saya kena, terus sepupu saya juga ada yang kena gitu. Ini kayaknya ya itu saya juga nggak tahu ya, itu kayak rasa saya kayak harus datang ke dokter gitu untuk juga ngecek aja deh gitu. Ya Oke. mungkin salah satu juga ya yang mau saya share, kalau memang kita ada rasa gimana gitu ya, mungkin, patut kita ikuti juga ya rasa itu kalau memang toh nggak ada salahnya gitu kan, kita periksa secara sukarela gitu kan ya, Bu Teti. Iya betul, Tuhan kasih kita karunia sebagai manusia itu ada satu namanya intuisi. Ya, mungkin, Tuhan juga berbicara dan kebetulan, Mbak Marli ini saat itu peka terhadap bisikan Tuhan gitu ya. Mudahan sih itu ya, jadi akhirnya bisa ditangani lebih awal dan hasilnya juga Betul. lebih baik, ya. Oke, setelah setelah diketahui itu jadi, memutuskan untuk operasi ini, eee, sorry, lumpektomi ataukah Saya mastektomi, Bu Teti, mastektomi. eee, s oke, mastektomi. Sebelah atau dua-duanya? Kanan, sebelah kanan. Oh, kanan sebelah. Oke. Nah, setahu saya ya, yang apa namanya, di kanker payudara ini banyak sekali jenisnya gitu ya. Nah, pemeriksaan selanjutnya setelah operasi itu apa ya? Nah, jadi, saya itu IHK-nya sudah dapat sebelum operasi. Jadi saya udah tahu tipenya itu adalah hormonal, gitu. Jadi saya hormonal murni non HER2. Nah, itulah, setelah kemo, jadi pada saat mendiskusikan mengenai, tahapan pengobatan, salah satu sesi saya harus menyerahkan rapot untuk kemo selanjutnya itu, dokter sudah mengindikasikan gitu ya, dengan hasil yang tipe hormonal, terus ya mungkin ininya juga kuat gitu ya, persentasenya juga kuat. Dokter waktu itu menanyakan apakah saya ada rencana untuk punya anak lagi. Nah, ya tegas saya jawab tidak gitu kan. Nah, terus dokter menyarankan untuk melakukan ini kubik telur. Nah, karena ya itu awalnya itu saya memang sudah menanamkan di mindset bahwa saya ingin melakukan pengobatan ini secara tuntas gitu. Saya pengen tuntas, jadi saya percaya
apapun pengobatan yang disarankan oleh dokter yang secara medis itu adalah untuk kebaikan saya di kemudian hari gitu. Jadi termasuk keputusan otak klinik itu pun saya ambil saat itu. Jadi pada saat kemo saya melakukan pengobatan telur dan itu keputusan itu juga disupport oleh keluarga ya saya bisa akses dengan baik gitu. Setelah kemo selesai, jeda 3 minggu, saya lakukan FOB itu. Oke. Berarti dengan pemikiran yang sangat positif ini sangat membantu kita khususnya Mbak Mari ini dalam menjalani pengobatan-pengobatan yang harus dilakukan gitu ya. Itu ya itu poin pentingnya ya para pendengar radio Good News semua. Jadi mindset kita juga harus diatur ternyata ya supaya langkah kita lebih ringan menjalani pengobatan tersebut gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, mengingat sebelumnya kan seorang pekerja nih ya, seorang pegawai yang tentu mempunyai banyak kesibukan. Nah, apakah selama menjalani treatment ini tetap bekerja ataukah mengambil rehat dulu dari pekerjaan tersebut? Ya, jadi pada saat saya terdiagnosa, sebenarnya orang-orang pertama yang saya informasikan adalah selain keluarga, itu adalah bos saya, atasan saya. Gitu. Nah, Ya. jadi atasan saya juga dari awal sudah menyatakan take your time, ambil waktu seberapa yang kamu perlu untuk melakukan setiap pengobatan. Kamu harus sembuh gitu. Nah itu. Terus tapi saya tetap menyatakan bahwa saya pengen tetap kerja meskipun mungkin nanti harus ada proses kemoterapi, saya tetap ingin tetap bekerja setelah badan saya terasa fit gitu kan. Nah jadi Ya. karena juga waktu itu udah share kemo tuh paling berapa hari aja ibu butuh istirahat. Abis itu ibu bisa melakukan aktivitas seperti biasa asal ibu tetap makan gitu. Nah jadi itu yang saya pegang juga dari dokter, itu juga yang saya share ke bos saya gitu. Jadi bener ya Bu Teti. Jadi maksudnya kita ini pada saat mendapatkan situasi seperti itu, dukungan itu perlu gitu. Dukungan dari orang-orang yang terdekat, ya termasuk kalau memang kita bekerja dari kantor itu juga sangat perlu. Tapi lagi-lagi dukungan itu nggak akan berarti apa-apa kalau kita sendiri nggak punya semangat untuk diri kita sendiri gitu. Jadi dukungan ini akan sia-sia kalau kita nggak punya semangat. Nah itulah saya juga nggak mau mengecewakan orang-orang yang udah baik sama saya, makanya saya juga harus semangat gitu. Nah itulah jadi kayaknya saya merasa bahwa ada sinergi yang memberikan kekuatan pada saya untuk menjalani semua kemo itu eh, kalau apa ya, kalau dengan mudah nanti saya agak congkak ya menyatakan itu, tapi saya bisa menjalaninya dengan ikhlas ya. Jadi saya bisa menghadapi itu dengan apa adanya ya, dengan kemo yang begitu, dengan efeknya yang begini gitu, bisa saya terima dengan baik gitu. Itu aja Ya. sih. Dan tetap bekerja gitu. Jadi sambil kemo sambil kerja, habis operasi juga rehat 1 minggu terus kerja gitu. Jadi ya itu yang saya pegang, kualitas hidup jangan sampai menurun gitu. Luar biasa ya para pendengar radio Good News, Good People semuanya ya Pak Yakub. Termasuk jarang yang pengobatan apalagi kanker lumayan lumayan lah ya ininya pengobatan dan efek-efeknya, tetapi tetap bisa bekerja. Sungguh luar biasa ya para pendengar sekalian. Nah, para pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan Mbak Marli ini, silahkan chat di SMS atau WA ke nomor 0818 941 137. Sekali lagi nomornya 0818 941 137. Nah, sementara itu sepertinya sudah ada beberapa chat di sini.
Boleh, tolong Pak Yakub untuk dibacakan, silakan. Iya, terima kasih Bu Teti dan saya bacakan chat ya. Di sini ada Dokter Mega yang selalu setia mengikuti acara kita. Beliau berkata semangat ya Ibu Marli. Tetap juga terus semangat kontrol ya jangan sampai seperti tadi Bu Teti katakan Iya, hati-hati. kontrolnya jangan sampai lupa begitu kata Dokter Mega ya. Oke. Dan biarlah kita mau tetap semangat ya karena itu yang diberikan oleh Dokter Mega ya karena anak-anak juga suruh kontrol katanya ya puji Tuhan ya 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 jadi jangan lupa untuk kontrol karena itu penting buat kesehatan kita ya kadang-kadang memang itu yang kata Bu Teti kita ini kalau udah dibilang sehat ya udahlah nanti kontrolnya bisa 3 tahun ya bahkan mungkin lupa untuk kontrol ya tapi saya salut dengan Ibu Mali ini ya dia seperti seorang pahlawan ya yang tidak mengenal lelah ya dan tidak pernah takut begitu ya untuk kontrol itu bagus Bu terima kasih ya kadang-kadang orang kan takut kalau yang nama ke dokter ya bukan udah diperiksa ada aja penyakit yang datang begitu ya yang mengkhawatirkan tapi saya salut dengan Ibu Marli ya terima kasih Bu Marli buat jiwa pahlawannya yang sangat luar biasa yang boleh kita ikuti ya jangan menyerah maju terus ya periksa aja nggak apa-apa begitu ya kan nggak rugi ya toh kalau kita sehat jadi kita juga bahagia ya ya tuh wajahnya Ibu Mali begitu ceria karena beliau orang yang selalu punya pikiran positif ya ya kalau periksa ke dokter periksa aja ya kalau udah sehat sehat terus gitu ya makasih Ibu Mali buat cerianya wajah seorang cancer ya dan penyintas cancer ini sangat-sangat luar biasa buat kita. Silakan Bu Teti selanjutnya. Iya, terima kasih Pak Yakub. Di kolom chat juga ada Ibu Vincentia Endang yang menulis bersyukur hari ini bisa lebih mengenal Bu Marli, tidak hanya di kelas Smart Healing saja. Halo Bu Endang. Silakan Bu Marli. Ya, halo Bu Endang. Terima kasih Bu supportnya. Halo Bu Marli. Ya, sehat-sehat kita semua. Ya, kemudian oh ya kalau yang bergabung di Zoom kalau mau berinteraksi langsung silakan raise hand ya. Sementara itu saya membacakan dari Bu Menteri ya Butar-Butar. Wah, Bu Menteri kita udah gabung juga nih pagi ini rupanya. Semangat pagi buat kita semua para peserta di Zoom pagi ini. Bersyukur buat hidup sehari demi sehari. Semangat Bu Marli. Terima kasih buat berbagi cerita kehidupan buat kita pagi ini. Terima kasih sebenarnya saya juga pernah ketemu Ibu Menteri di sangat senang. Pas. Ya, kemudian ada Dana Soraya Kelang Bekasi dan semangat Mbak Marli sehat selalu untuk kita semua sampai ketemuan wah banyak banget ketemuan nih katanya oke teman-teman yang di Zoom adakah yang akan berinteraksi langsung oke sementara kita menunggu silakan loh ya buka kameranya raise hand juga boleh ya oke kita kembali lagi ke Mbak Marli ini setelah melewati semua pengobatan tersebut kemudian di titik mana atau saat kontrol apa yang dinyatakan oh iya pengobatannya sudah cukup tinggal kontrol berkala misalnya atau bagaimana? Ya, jadi setelah kemo selesai itu memang tidak ada tes lagi gitu kan ya. Jadi seperti yang saya share tadi, 3 minggunya akhirnya saya melakukan pengangkatan indung telur. Nah terus setelah operasi itu saya hanya konsul ke dokter obgyn. Nah setelah itu saya mulai mengkonsumsi obat
penekan hormon. Nah, itu akan dikonsumsi mungkin sekitar 5 sampai 7 tahun, Bu Teti. Jadi sampai saat ini juga masih. Nah, Masih. terus setiap 6 bulanan ya, saya USG, MAME, terus nanti setiap tahun mamografi lagi, seperti itu. Jadi itu yang rutin, disarankan oleh dokter, gitu. Ya, seperti saran Dokter Mega tadi ya Pak Yakub bahwa, Oh, eee, tetap harus kontrol. betul betul. Ya, istilahnya kita tekan kontrak lah ya, punya punya jadwal rutin, apel, Betul 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 apel ke dokter betul. gitu, iya iya. Nah, eee, mengingat tadi sebelum, melakukan operasi sudah bertekad masih harus bisa berguna untuk sesama. Kenapa sampai terbersit pemikiran ini? Iya, jadi, itu datangnya secara, apa ya, otomatis aja ya, Bu Teti ya. Mungkin karena Oke. saya terbiasa bekerja, gitu kan. Juga melihat mama habis operasi masih tetap kerja seperti biasa, gitu. Jadi Oh, ya iya, ya good. kondisi itulah yang membuat saya tetap bersemangat, kalau mama bisa, saya juga bisa, gitu kan. Mama juga terus bilang, "Ah, kalau mama bisa, kamu juga bisa," gitu kan. Jadi Oke, nah, artinya yang tadi saya, apa, katakan sebagai kualitas hidup, buat saya bekerja adalah, salah satu yang membuat kualitas hidup saya tuh lebih baik, begitu. Nah, nanti pun misalnya tidak harus bekerja dalam artian bekerja di kantor gitu ya, Bu Teti ya. Yang penting kita punya oke, suatu kegiatan yang kita suka dan kita rasa itu bawa manfaat buat kita. Yang pertama pasti membawa manfaat buat kita dulu gitu. Nah, ya, jika itu juga bermanfaat buat orang lain, itu bagus banget. Menurut aku gitu sih. Jadi oke, cari kegiatan yang kita suka dulu aja gitu. oke. Jadi selain, bekerja di kantor, mungkin ada kegiatan lain atau, yang bersifat sosial atau gimana yang diikuti? Ya, jadi, kalau saat ini sih, saya memang ya itu, berkah luar biasa itu termasuk bahwa, dengan saya diberi karunia ini, saya bisa masuk di satu komunitas yang buat saya itu jadi keluarga baru ya. Saya ketemu banyak teman yang hebat-hebat, yang juga, apa namanya, di mana saya bisa juga mendapat energi positif gitu. Jadi tiap kali kumpul sama komunitas kok rasanya kayak tiap kali tuh tambah sehat gitu. Nah, terus ada komunitas, lain juga gitu, di mana misalnya saya ikut yoga atau komunitas yang, juga membuat saya lebih, apa ya, berkesadaran, kayak gitu. Jadi, ya itulah, apa namanya, kegiatan-kegiatan yang pertama saya, apa namanya, saya pengen cari kegiatan yang saya suka, itu dulu. Nah, nanti di apa namanya, di komunitas-komunitas itu, apapun yang mungkin bisa membuat saya berkarya gitu di situ dan bisa di-share buat, orang lain, saya akan lakukan gitu melalui komunitas-komunitas ini gitu. Ya salah satunya seperti yang ini ya, undangan untuk sharing di Good News gitu. Itu saya rasakan juga sebagai akses untuk saya bisa menyalurkan semangat saya, menyalurkan, apa ya, compassion, kasih saya gitu pada orang lain. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan menyemangati. Itu aja sih, Bu Teti. Iya, benar-benar luar biasa energi positif pada pagi hari ini ya para pendengar radio Good News semua. Semoga para pendengar di luar juga terutama untuk mereka yang sedang, menjalani pengobatan, pengobatan apapun bukan hanya kanker. Ya, karena kita tahu bahwa, Nah, selain kanker banyak juga penyakit-penyakit yang
memerlukan pengobatan yang serius gitu ya. Semoga tertular dengan positif vibes-nya Marli ini. Ya, para pendengar Radio Good News sekalian, perlu saya beritahukan juga bahwa Marli ini seorang yang aktif gitu ya, dan mencoba sesuatu yang baru, termasuk kemarin World Cancer Day-nya CISC menjadi pragawati bersama Maria, teman host kita itu Pak Yakub, gitu ya. Iya, Ya. jadi bareng-bareng juga sama Jana, sama Kak Imel di sini. Ada Oh iya, ada di sini. Halo Kak Jana, Kak Imel. Yuk mau gabung kita yuk. Boleh buka ininya, buka kameranya. Saya udah buka, Bu Teti. Ya, Ses- silakan Bu Sebentar, Ida mau ngobrol silakan. saya email. Kok di saya nggak tampak ya, di Payaku pada yang, oh iya ada, oke. Ya, ini Dokter Yuk Mega. silakan, kita berkenalan juga ya dengan Kak Imelda. Halo Kak Imelda. Halo Bu Teti, halo semua. Iya, senang bisa Halo, Pak. jumpa berkenalan dengan Kak Imelda ini. Ya. Ini kebetulan Bu Teti saya lagi di rumah sakit nih, lagi di Oh, Oh iya. Nah, Iya. ini contoh di rumah sakit lagi kontrol kah atau lagi Iya, support dari teman? kemarin ya. Mau ketemu Dokter Jeff, mau ketemu dokter. Iya. Oke, lagi apel ya, nggak apa-apa. Iya, Terima lagi kasih apel banyak. aja. Iya, iya. Iya, sudah menyempatkan diri bergabung. Silahkan kalau mau Iya. menyapa Marli. Ya, halo Marli, selamat pagi Pak Yakub. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Mel. Ya. Selamat pagi semua sahabat-sahabat CST dan radio terkasih di sini. Senang bisa gabung. Marli, apa kabar saya? baik, baik Kak Imel. Lancar ya Kak Imel kontrolnya. Amin, amin, amin ya, amin. Ya, Sehat ya, Mar? Sehat kita ya. Iya. jangan bilang kita lagi kontrol, tapi kita lagi kuliah ya. Iya, iya. Iya, iya, Kampus. iya. Iya. Kita Iya, iya. yang belum selesai kita selesaikan ya. Iya, iya, Pak. Kalau bilang pengobatan nanti orang pada stres ya kalau lihat dengar rumah sakit. Jadi kita bilang saja lagi kuliah, lagi ke kampus untuk menyelesaikan tugas ya. Oke, saya bersama Iya, di iya, sini ada Pak. Ibu Feni. Apakah ini temannya Dokter Mega? Saya sapa dulu, selamat pagi Bu Feni. Bu Feni, selamat pagi. Ya, rupanya lagi sibuk. Dokter Mega, apakah ini betul temannya Dokter Mega? Ya, Lagi rupanya praktek mungkin Dokter Mega. ya kita tidak boleh ganggu. Oke, selanjutnya Bu Teti. Oke. Nah, Kak Imel nih lagi ngampus. Iya, Iya, Bu semoga Teti. di lain waktu kita bisa gabung lagi ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Iya, iya, Semoga Bu Teti. kuliahnya 1 SKS aja deh. Jangan yang banyak. Eh, Oke, nah selama ini kan sudah berinteraksi dengan Mbak Marli ya. Menurut Kak Imel ini sosok Marli ini seperti apa? eh, kalau menurut saya, Marli ini seorang yang boleh dikatakan tangguh ya, semangat dan selalu happy, ceria dan membawa energi positif buat kita semua. Dan yang saya lihat memang Bu Teti ya semua yang sudah boleh dikategorikan sembuh lah ya, sembuh itu kita punya semangat untuk sehat, sembuh dan berjuang untuk bisa sembuh dari cancer ini. Dan itulah gunanya suatu komunitas. Karena saya juga bergabung di CIST, memang ya saya merasa dengan bergabung di komunitas ini bisa membangun semangat dan bisa membawa energi positif buat saya pribadi, buat Marli juga tentunya dan
semua kita yang penyintas ini boleh merasakan dampak positif dari bergabungnya di suatu komunitas. Saling membangun, saling mensupport, itu bagi saya luar biasa. Dan Marley juga salah satu warrior tangguh ya. Ya semoga kita semua bisa menjadi, saya juga pun bisa akan seperti Marley, mengikuti semangatnya, untuk sembuh dan menjadi warrior yang tangguh untuk, semuanya. Seperti itu Bu Teti. Oke, terima kasih Kak Imelda. Memang itu semua harus berasal dari dalam diri kita dulu Betul, ya, betul ya, seperti betul. yang tadi Mbak Marli ceritakan di awal-awal. Kita harus menata diri kita lebih dahulu supaya kita bisa bertahan dan kemudian Betul. kita bisa berbagi dengan orang lain. Iya, Begitu betul ya Pak betul. Yakub? Iya, Bener, Bu. oke. Iya, Itu Dokter Mega suaranya tuh. ya, ya. Terima kasih Kak Imel, barangkali mau melanjutkan kuliahnya. Terima kasih sudah bersedia bergabung pagi ini. Ya, makasih Bu. Ya, Semangat semoga ya. bertambah hari bertambah sehat Semangat ya. ya Bu Terima Imel kasih. juga. Ya, Iya, kita panggil itu Dokter Mega, Mega. Dokter Mega. Halo Dokter Mega, Halo, selamat pagi. Nah, satu di pagi. ruang Saya juga praktek lagi nih jaga Dokter nih, Mega. jaga pagi. Oh ya, terima kasih Semangat sudah lah menyempatkan untuk bergabung. teman-teman Silakan semuanya. Dokter Mega. Ya, untuk selamat pagi, salam kenal, saya Dokter Mega. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Tetap kita harus semangat walaupun apa yang kita ada seperti tadi Bu Marin cerita, Bu Imelda cerita. Jadi kita jangan sedih gitu, tetap harus semangat. Kemudian kita tetap harus kontrol ke dokter ya, untuk keluarganya juga. Itu aja semangat. Yang penting semangat dan kebersamaan dari keluarga. Saling mendukung itu yang pertama kali. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Mega. Ya, kita sudah diingatkan untuk tetap semangat dan kemudian juga harus rajin kontrol. Terlebih kalau kita menyimak obrolan dari tadi ternyata mamanya, sepupunya mempunyai riwayat yang sama. Tentu ke keturunan-keturunan kita harus lebih aware gitu ya Dokter Mega ya. Oke, benar, setuju. Oke, Jadi terima jangan kasih sedih. Dokter Mega. Tetap kita tidak Iya, boleh sedih atau patah semangat. Tetap karena oke. semangat itu adalah nomor satu. Terima Betul, kasih. semangat. Semangat yang patah mengeringkan tulang katanya gitu ya. Ya, terima Ya, kasih Dokter Mega. Selamat beraktivitas kembali. Oke, ada lagi sama-sama yang Bu mau join, Teti. mau menyapa? Ya, Bu Menteri mau menyapa? Ya, Silahkan. betul, Pak betul. Barita, Bu Itu Samsia. Semangat Bu Marli. Ya, makasih Bu Menteria. Kenal wajah, kenal rasa. Terima kasih tim host yang luar biasa yang selalu selalu memberikan kita semangat dan mengundang di Zoom ini tiap Senin. Makasih buat CISC yang luar biasa dan para pengurusnya. Ya, terima kasih Bu Menteri. Ini kecil-kecil cabai rawit ini juga semangatnya sangat bagus. ya, Menularkan gairah untuk kita lebih bergairah dalam hidup ini gitu Mbak Marli. Betul, betul Bu. Iya. ini ada WA. Oke. Ada WA Bu Teti dari Ibu Jana. Dia katakan, pagi Pak Yakub, maaf aku masih di dapur. Aku dengar aja. Woi, puji Tuhan ya. Nanti makanannya tolong dikirim. Kalau lagi masak jangan lupa bagi-bagi kita ya. Makasih Bu Betul, Jana, masak betul Pak. ya, yang enak buat kita semua. Oke. Nggak apa-apa kita cium aromanya saja ya. Oke, Ya, selanjutnya. Kak Imelda gimana? Kak Imelda ada sesuatu yang mau disampaikan lagi? Makasih Bu Teti. Jadi
memang kembali kita harus semangat, itu dulu yang penting karena hati yang gembira adalah obat, itu pasti ya. Jadi untuk, semua kita di sini maupun yang masih berjuang untuk, sembuh, kiranya semangat itu bisa membuat kita jadi, berlomba untuk sembuh, bahwa nggak usah sedih, nggak usah, patah semangat, yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong dan bekerja di setiap, pergumulan atau apapun yang sedang kita hadapi. Jadi kembali, ayo semangat untuk sembuh buat kita semua. Itu dulu Amin. buat aku. Iya, terima kasih. Ya, semangat itu memang sangat penting ya kalau, eee, Ya, seorang sudah itu aja patah kayaknya Bu Teti. semangat ya, ya, jangankan yang sakit ya, orang yang misalnya, yang sehat juga namun sedang putus asa, ya agak susah juga menjalani hidup, bukankah begitu ya, para pendengar radio Good News semua, gitu ya? Nah, berhubung Mbak Marli ini jam 8 ada kegiatan, mungkin kita, eee, acaranya hanya 1 jam pagi ini sampai jam 8. Iya, mengingat sekarang sudah 7:51, silahkan Mbak Marli untuk, menyampaikan, eee, apa ya, sepatah 2 patah kata lah untuk, para pendengar radio Good News semua. Ya, makasih Bu Teti. Jadi, apa namanya, ya saya pengen menyampaikan mudah-mudahan bisa bisa berguna untuk kita semua gitu ya. Jadi, pada saat kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya, apapun itu, pasti, kita akan bereaksi misalnya sedih atau marah gitu kan ya. Nah itu, menurut saya lumrah dan sangat manusiawi. Tapi semua itu harus kita kasih waktu, mau sampai kapan kita begitu. Nah, selanjutnya kita harus, apa namanya, menata kita mau apa. Karena Tuhan pun nggak pernah bosen gitu ngasih kita kesempatan untuk memperbaiki diri gitu. Kan sebenarnya kalau kita lihat ke dalam lagi, Tuhan itu kan maha kuasa, maha besar. Dia bisa aja, maksudnya menentukan saya nggak bisa melanjutkan hidup lagi gitu pada saat itu. Tapi buktinya enggak, Tuhan kasih saya kesempatan untuk menjalani semua pengobatan dengan baik, menuntaskan itu dengan baik. Nah, artinya apa? Tuhan pengen kita melakukan sesuatu gitu kan. Tuhan masih pengen kita melakukan sesuatu. Nah, kesempatan itulah yang sama sekali nggak boleh kita sia-siakan gitu. Apapun yang kita bisa lakukan untuk kebaikan kita harus lakukan gitu. Dan itu lagi juga untuk tidak mengecewakan orang-orang sekitar kita yang sudah mensupport kita gitu. Jadi itu yang saya pegang sekarang, Bu Teti. Dan kedua, yang pasti apa yang saya terima ini mengajarkan saya untuk mengubah pola hidup ya. Pola hidup artinya juga pola makan gitu. Jadi makan lebih sehat gitu, lebih memilih untuk banyak sayur, banyak buah gitu kan. Dan, pola hidup lebih sehat artinya saya tidak lagi, banyak begadang. Jadi, dulu tuh memang saya sadari bahwa saya sering tidur malam gitu. Ya mungkin, karena pekerjaan saya juga gitu ya, saya juga seorang pengacara gitu. Jadi, pekerjaan saya membutuhkan mungkin waktu bekerja yang lebih panjang gitu. Nah jadi, sekarang ini ya saya pandai-pandailah mengatur waktu begitu. Jadi terus yang ketiga tetap dekat sama keluarga, teman-teman, yang bisa, membawa energi positif, pada kita gitu. Itu sih, Bu Teti.
Oke, terima kasih. Wah, ternyata memang, kegiatannya padat, masih bisa, mempunyai aktivitas dengan teman-teman komunitas. Oh iya, saya lupa, Mari ini pandai merajut juga ya, kita gabung di tim Knockers Payudara. Iya, Itu tuh ini aku untuk bilang berkah ya, Bu Teti. Maksudnya kalau oh iya, betul. nggak bisa belajar merajut, itu juga Oh, baru belajar. sebelumnya nggak bisa ya? Bisa, tapi juga belum pernah setoran. Iya, nggak apa-apa. Setoran kerja belum Yang ada. penting iya, yang penting kita mau belajar Betul, supaya betul, hidup kita ini lebih berguna bagi sesama betul, gitu ya. Iya, betul, jadi Bu Teti. menarik kita pembicaraan pagi hari ini ya para pendengar radio Good News semua di mana uh, kita dapat belajar satu yang positif, uh, bisa um, lebih lagi menjalani hidup ini dengan menata hidup kita terlebih dahulu. Setelah kita menata kehidupan kita, kita jalani apa yang harus kita jalani dan kemudian kita bisa berguna bagi sesama gitu ya. Amin. Sebelum saya kembalikan ke Pak Yakub, saya baca dulu ada dari Bu Samsiar Sihombi. Pagi semua, terima kasih paparannya Bu Marli yang membuat kita tambah semangat, senang bisa kenal dengan Ibu. Selalu sehat buat Ibu dan kita semua juga tetap semangat. God bless all. Ya, Oke. makasih Bu Samsiar. Ya, di sini juga ada Bu Endang yang sudah membuka kamera. Apakah akan menyapa Bu Endang? Silakan. Halo, Bu Marli, Pak Yakub, Bu Halo Bu Teti, Endang. semuanya. Senang bertemu lagi di sini. Sempat beberapa saat saya nggak ngikut Good News, Iya, tapi ikut sekarang lagi. mau ikut lagi. Sehat-sehat semuanya, tetap semangat semuanya. Itu aja. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih sapaannya pagi hari ini Bu Endang. Semoga hari-hari ke depan kita bisa lebih sering jumpa di ruang Zoom acara orkestra ini dengan semuanya gitu ya. Jadi tetaplah semangat, eh, berpikiran dan bersikap, bertindak yang positif dan tentu juga sebuah support system di dalam lingkungan kita, entah itu di dalam keluarga, lingkup yang lebih masyarakat, pekerjaan kita itu sangat penting untuk kehidupan kita, terlebih untuk seorang survivor cancer. Saya kembalikan ke Pak Yakub. Saya Teti, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Silakan Pak Yakub. Ya, terima kasih buat Ibu Teti yang sudah memimpin acara pada pagi ini ya, dan terima kasih juga buat Ibu Marli yang sudah bersama dengan kita. Beliau sangat luar biasa ya. Tadi ada satu kata bahwa beliau juga seorang pengacara ya. Saya juga pengacara tapi kepanjangannya pengangguran tanpa acara. Ini slogan yang saya sering pakai ya. Jadi pengacara itu adalah pengangguran tanpa acara. Tapi kalau Ibu Marli benar-benar seorang pengacara yang akan menolong buat seluruh yang membutuhkan ya. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaannya, dan biarlah pendengar radio dimanapun berada pada saat ini kita akan terus menikmati acara-acara setiap Senin yang kita tampilkan untuk saling berbagi, saling menguatkan, saling meneguhkan ya dalam teman-teman kita yang mungkin saja pada saat ini sedang terpapar sakit ya, baik itu sakitnya boleh dikatakan menakutkan atau mungkin juga sakitnya cuma ringan. Kita mau saling berbagi supaya apa yang sedang kita rasakan dalam sakit ini boleh disembuhkan, boleh disehatkan, sehingga kita semua bersama-sama menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam kesembuhan itu. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaannya, dan saya berharap nanti minggu depan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan narasumber-narasumber yang ada. Saya berdoa Senin depan saya berharap dokter yang akan saya undang ini mau bersedia dan dia ada yang juga berbagi dan juga seorang penyintas kanker, dan hanya penyintas kanker itu bukan manusia biasa, mengalami sakit ya, dan
dan kita juga mau berbagi, dan saya berdoa supaya dokter ini mau bersedia berbagi pengalaman dalam hidupnya ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Ibu, mari kita berdoa ya pada hari ini ya. Ya, mari kita satukan hati bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh merasa disegarkan melalui pemaparan penjelasan daripada Ibu Marli Tuhan di dalam kehidupan yang dimana beliau mengalami sebuah sakit kanker mamai Tuhan, yang mungkin saja bagi seorang wanita ini sangat menyedihkan, tapi kami bisa melihat bagaimana beliau punya kehidupan sangat luar biasa, menginspirasi kita semuanya, dan kami juga boleh terus membangkitkan iman kami Tuhan untuk tetap percaya kesembuhan pasti ada buat kami semuanya. Kami berdoa seluruh kegiatan aktivitas daripada Ibu Marli yang akan dikerjakan pada pagi ini, Tuhan turut campur tangan, menolong dan memberkati. Berkati juga teman-teman kami yang ada di radio, berkati teman-teman kami yang ada di Zoom Tuhan, khususnya buat Ibu Teti, terus berikan kesehatan dan tolong juga buat perangkat yang dipergunakan sehingga bisa sebaik mungkin, sehingga kami boleh bekerja sama untuk menyiarkan berita ini Tuhan kepada semua dari Sabang sampai Merauke. Mereka boleh mendengar tentang kesaksian-kesaksian yang dimana Tuhan boleh izinkan untuk kami boleh berbagi supaya mereka juga dikuatkan Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi perangkat-perangkat yang ada ini sehingga minggu depan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.